Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 157 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 157 surat Al-A'raf ini adalah sebagai berikut. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, artinya tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terkait dengan ayat 157 surat Al-A'raf ini, yang mana telah kita bacakan tadi, yaitu firman Allah Ta'ala yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Kalimat ini, yaitu kalimat pada ayat 157 surat Al-A'raf ini, itu menegaskan bahwa itulah yang tertulis di dalam Taurat dan Injil itu merupakan sifat dan ciri dari Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam kitab-kitab para nabi alaihimussalam. Mereka memberikan berita gembira kepada umat-umat mereka tentang pengutusannya, dan mereka memerintahkan umat-umat mereka agar mengikutinya. Sifat-sifat Nabi SAW masih tetap ada di dalam kitab-kitab mereka dan diketahui oleh para ulama dan rahib-rahib mereka. Seperti yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Sakhr Al-Ukaili radhiyallahu anhu. Dia berkata, seseorang dari kalangan Arab Badui memberitahukan kepadaku. Dia berkata, di masa hidup Rasulullah SAW, aku pernah membawa seekor unta yang dimuati barang dagangan ke kota Madinah. Ketika aku telah menyelesaikan transaksi jual beliku, aku berkata, sungguh aku benar-benar akan menemui lelaki itu. Maksudnya di sini lelaki itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan aku benar-benar akan mendengar darinya. Orang Badui itu kembali berkata, lalu aku melihatnya sedang berjalan di antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka aku pun mengikuti mereka. Sehingga mereka mendatangi seorang lelaki dari kalangan orang Yahudi yang sedang membuka kitab Taurat sambil membacanya sebagai ungkapan rasa duka dan bela sungkawa atas putranya yang sedang menghadapi kematian, di mana putranya itu adalah seorang pemuda yang paling tampan dan paling baik. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, aku memohon kepadamu dengan zat yang telah menurunkan Taurat, apakah kamu dapatkan di dalam kitabmu itu, yaitu yang menyebutkan tentang sifat dan tempat asalku? Lalu orang Yahudi itu pun mengisyaratkan dengan kepalanya demikian, yaitu dia menggelengkan kepalanya, maksudnya tidak. Maka putranya itu berkata, iya, demi zat yang telah menurunkan kitab Taurat, sesungguhnya kami benar-benar telah mendapatkan di dalam kitab kami mengenai penyebutan tentang sifat dan tempat asalmu.
Dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka beliau, Nabi SAW bersabda, jauhkan orang Yahudi ini dari saudara kalian. Kemudian beliau pun mengurus pengkafanannya, penguburannya, dan beliau mensolatinya. Ini berdasarkan hadis, dan hadis ini adalah jayyid dan kuat, yaitu pada Al-Musnad 5/411. Hadis ini juga disebutkan oleh Al-Husaimi rahimahullah di dalam kitab Al-Zawaid, dan dia berkata hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Sakhr. Aku tidak mengetahuinya, sedangkan para perawi lainnya adalah para perawi kitab As-Sahih. As-Sakhr Al-Ukaili adalah seorang sahabat. Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hibban. Dan selain mereka meyakinkan bahwa dia memiliki suhbah, yaitu seorang sahabat. Jadi isnad hadis ini adalah sahih. Jadi hadis tersebut itu mempunyai sahih atau hadis penguat di dalam kitab As-Sahih dari Anas radhiyallahu anhu. Selanjutnya Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Atha bin Yasar. Dia berkata, aku pernah berjumpa dengan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Lalu aku berkata kepadanya, kabarkanlah kepadaku tentang sifat Rasulullah SAW yang ada di dalam Taurat. Dia, Abdullah bin Amr, menjawab, baik, demi Allah sesungguhnya beliau benar-benar disifati di dalam Taurat, sama seperti sifat beliau yang disebutkan di dalam Quran, yaitu, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan menjadi pemelihara bagi orang-orang yang ummi. Engkau adalah hamba dan Rasulku. Namamu Al-Mutawakkil, atau orang yang berserah diri. Dia tidak bersikap keras dan tidak berhati kasar. Allah tidak akan mewafatkannya, sehingga dengannya dia meluruskan agama yang bengkok. Yaitu sehingga mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dengannya Allah akan membuka hati-hati yang tertutup, telinga-telinga yang tuli, dan mata-mata yang buta. Atau berkata, lalu aku pun berjumpa dengan Ka'ab bin radhiyallahu anhu. Dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Dan ternyata dia pun mengatakan hal yang sama tanpa ada perbedaan satu huruf pun. Akan tetapi Ka'ab radhiyallahu anhu menyatakan dengan dialeknya, di mana dia berkata yang artinya hati-hati yang tertutup, telinga-telinga yang tuli, dan mata-mata yang buta. Terkait dengan ini, Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkannya dengan lafaz yang hampir sama. Tetapi dia menambahkan setelah perkataan, yaitu perkataan tidak bersikap keras dan tidak berhati kasar, yaitu dengan lafaz sebagai berikut: tidak membuat keributan di pasar-pasar dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dia memaafkan dan berlapang dada. Dia, Al-Bukhari di sini maksudnya, juga menyebutkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma lalu dia berkata, di dalam perkataan kebanyakan orang dari kalangan kaum salaf,
penyebutan kitab Taurat ditujukan kepada kitab-kitab ahli kitab, yaitu dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Di dalam sebagian hadis juga disebutkan hal-hal yang serupa dengan itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya kalimat pada ayat 157 surat Al-A'raf, di mana Allah berfirman, yaitu yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maksud dari kalimat ini adalah menyatakan bahwa itulah sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam kitab-kitab terdahulu, dan memang demikian keadaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sesungguhnya beliau tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan dan tidak melarang kecuali terhadap keburukan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila kamu mendengar Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, maka bukakanlah lebar-lebar pendengaranmu, karena sesungguhnya hal itu merupakan kebaikan yang diperintahkan kepadamu, atau keburukan yang dilarang darimu. Di antara hal-hal yang paling penting dan paling besar daripada hal tersebut adalah hal yang dengannya Allah Ta'ala mengutus beliau, yaitu berupa perintah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan larangan beribadah kepada selainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengutus rasul-rasul sebelum beliau, yaitu Nabi SAW, yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Nahl ayat 36, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Adapun Imam Ahmad rahimahullah juga telah meriwayatkan dari Abu Humaid dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya, bila kalian mendengar sebuah hadis dariku yang diketahui dan dipahami oleh hati-hati kalian, yang membuat rambut serta kulit kalian menjadi lembut karenanya, sedangkan kalian melihat bahwa hal itu dekat dengan kalian, maka aku adalah orang yang lebih utama daripada kalian terhadapnya. Dan apabila kalian mendengar sebuah hadis dariku yang tidak diketahui dan tidak dipahami oleh hati-hati kalian, yang rambut serta kulit kalian merasa jijik terhadapnya, sedangkan kalian melihat bahwa hal itu jauh dari kalian, maka aku adalah orang yang paling jauh terhadapnya daripada kalian. Hadis ini sanadnya jayyid, yaitu baik. Akan tetapi tidak seorang pun dari penulis kitab-kitab hadis yang meriwayatkannya. Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, apabila kalian memberitahukan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, maka yakinilah oleh kalian bahwa beliaulah orang yang lebih mendapatkan petunjuk tentangnya. Beliaulah yang paling dahulu mengamalkannya, dan beliaulah yang paling bertakwa. Selanjutnya firman Allah dalam ayat 157 surat Al-An'am, terdapat kalimat yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Terkait dengan hal ini, maka beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan bagi mereka apa-apa yang dahulunya mereka haramkan atas diri mereka sendiri, yaitu contohnya bahirah, saibah, wasilah, ham, dan lain sebagainya.
Di antara hal-hal yang dahulu mereka persulitkan atas diri mereka sendiri, dan beliau mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, seperti daging babi, riba, dan semua perkara-perkara haram yang dahulu mereka halalkan, yaitu berupa makan-makanan yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka sebagian ulama rahimahullah berkata, semua jenis makanan yang telah dihalalkan Allah Ta'ala adalah baik dan bermanfaat bagi tubuh dan agama. Dan semua makanan yang telah diharamkan olehnya, maksudnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah buruk dan membahayakan bagi tubuh dan agama. Adapun ayat mulia tersebut di atas itu dijadikan pegangan oleh orang-orang yang berpendapat bahwa nilai baik dan buruk itu hanyalah berdasarkan akal logika. Akan tetapi pendapat itu telah dibantah, dan beberapa bantahan yang tidak termuatkan dalam kitab ini. Ayat tersebut juga telah dijadikan hujah bagi para ulama yang berpendapat bahwa rujukan dalam hal menghalalkan makanan-makanan yang menghalalkan dan pengharamannya tidak ada nasnya, baik di dalam Quran maupun As-Sunnah. Adalah kepada apa yang dianggap baik oleh orang-orang Arab pada saat mereka sejahtera, demikian juga pada saat dalam hal pengharaman merujuk pada apa yang telah mereka anggap menjijikkan. Dalam hal ini terdapat pembahasan yang cukup panjang. Saja terdapat kalimat pada ayat 157 surat Al-A'raf di mana Allah berfirman yang artinya, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Makna daripada kalimat pada ayat ini adalah sesungguhnya beliau Nabi SAW datang dengan membawa kemudahan dan kelapangan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh beberapa jalan dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, aku diutus dengan membawa agama yang lurus lagi penuh kemudahan. Selanjutnya Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada dua orang gubernurnya, yaitu Mu'az dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Ketika beliau mengutus mereka berdua ke negeri Yaman, beliau Nabi SAW bersabda, yang artinya, sampaikanlah berita gembira oleh kalian dan janganlah kalian menakut-nakuti mereka. Bersikap mudahlah kalian dan janganlah kalian mempersulit, dan saling bantulah kalian dan janganlah saling berselisih. Adapun sahabat beliau yaitu Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu juga pernah berkata, yang artinya, aku telah menemani Rasulullah SAW dan menyaksikan kemudahan beliau. Dahulu umat-umat yang datang sebelum kami di dalam syariat-syariat mereka terdapat kesulitan dan kesempitan atas diri mereka. Lalu Allah Ta'ala memberikan keluasan pada umat ini dalam semua urusannya, dan dia juga memudahkannya bagi mereka. Oleh sebab itu Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah telah memaafkan bagi umatku dan hal-hal yang dibisikkan oleh hati dan jiwanya selama dia tidak mengucapkannya atau mengerjakannya. Beliau juga bersabda, yang artinya, telah dimaafkan dari umatku ketersalahan, lupa, dan hal-hal yang dipaksakan kepada mereka. Oleh sebab itu Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada umat ini agar selalu mengucapkan di dalam doa mereka, yaitu suatu doa yang berasal dari surat Al-Baqarah ayat 286. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Terkait dengan ayat ini, di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa Allah Ta'ala telah berfirman setelah permohonan tersebut dipanjatkan kepadanya. Aku pasti akan lakukan. Aku pasti akan lakukan. Selanjutnya firman Allah Ta'ala ayat 157 surat Al-A'raf ini terdapat kalimat, adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, yaitu mereka mengagumkan dan menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kalimat pada ayat 157 surat Al-A'raf di mana artinya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, dalam hal ini adalah Al-Quran. Makna ini adalah yaitu Al-Quran. Jadi cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya itu adalah Al-Quran dan wahyu yang beliau bawakan untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Dan selanjutnya adalah kalimat yang artinya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini adalah kalimat dari ayat 157 surat Al-A'raf. Maksud di sini beruntung adalah yaitu beruntung di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah terjemahan dan makna dari surat Al-A'raf ayat 157. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.